Salam Mozia Loop Training Team Talk. Jumpa lagi di podcast episode ketiga Team Talk Mozia Loop Training. Kita kali ini membahas serba-serbi All Star melawan Benchmark. Kali ini kita juga sudah kedatangan dari masing-masing juru bicara. Kita akan panggil dulu. Salah satunya dari juru bicara Tim All Star, Maulana Fikriansyah ada di sudut kiri. Silakan Bung Maul. Apa kabar Bung Maul? Baik, alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar? Baik. Mimin? Baik. Ya. Oke. Mimin boleh disebut namanya nggak? boleh. Oke, kita sudah kehadiran dari juru bicara tim All Star. Berikutnya kita panggil lawannya dari sisi kanan, juru bicara tim Benchmark, Martin Nugroho. Selamat datang Bung Martin. Bagaimana kabar? Sehat. Oke, karena saat ini kita menjelang race dari TTT The Final Challenge mempertemukan tim All Star dan tim Benchmark. Kita akan membahas serba-serbi dari race yang akan diselenggarakan hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Pertama kita beralih ke tim All Star dulu. Bung Mau, silakan dipegang dulu mic-nya. Siap. Karena kita cuma punya mic 2, jadi ya kita bergantian. Ya. Tolong dikumpulkan duitnya satu-satu supaya dapat mic satu lagi. Bung Maulana Fikriansyah, sang juru bicara tim All Star. Bagaimana? Tim All Star 9 orang. Dari sisi kuantitas, tim All Star sudah menang. Saya udah pegang mic. Oke. Secara koordinasi menyatukan kepala 9 orang ini sulit, di mana semua tim All Star ini adalah leader dari masing-masing tim. Cara mengatasi kesulitan itu seperti apa, Bung Maulana? Oke, terima kasih Bung Tito. Menarik ya perbincangan pada malam hari ini mengenai Benchmark dan All Star ya. Memang Benchmark dan All Star ini adalah salah satu pertandingan ya yang sangat seru. Tetapi kalau saya melihat dari segi All Star, dari 3 latihan kami mulai terbentuk chemistry yang semakin baik, ditambah Ko Rudi Hendrik sudah kembali pulih dan siap bertarung pada tanggal 16 Juli. Itulah yang membuat kami solid dan semangat lagi gitu loh, Bung Tito. Dimana kami menunjuk Ko Rudi Hendrik ini sebagai kapten dalam tim kami karena koordinasinya sangat luar biasa. Terbukti Denny dan Dennis ya. Denny terutama. Jadi Denny ini memang over kuat gitu ya, over kuat. Ah, inilah yang diredam oleh Ko Rudi supaya bisa tim yang teman yang lain itu menyeimbangi. Ah, begitulah kurang lebihnya. Apalagi yang mau ditanyakan? Gak usah dikasih kita mic ya, udah pegang. Oh iya, siap. Jadi dari menyatukan leadership-nya ini seperti apa Bung Maul ya? Karena semuanya ini kan leader dari masing-masing tim. Jadi cara mengatasinya tadi melalui Ko Rudi Hendrik yang ditunjuk sebagai leader dari tim. Iya, karena Ko Rudi Hendrik kan memang paling senior ya. Memang dari setiap tim ini kan dulunya adalah captain tim, di mana semua punya ego masing-masing. Ada ya. yang bukan captain tim bukan? Kayaknya co-captain ya, co-captain soalnya kan ada yang berhalangan, kayak Ko Johan kan nggak bisa karena after COVID, jadi digantikan Imam. Nah itu rata-rata memiliki ego masing-masing yang mana pada akhirnya diketemukan. Akhirnya harus ada kapten yang benar-benar senior untuk mengatur ego masing-masing ini. Akhirnya Denny itu udah salah satu catatan buruk di saya gitu loh ya. Udah saya watermark.
bagaimana supaya dia bisa menahan egonya. Nah, lebih baik dia tidak kencang tetapi lebih lama narik, lebih menarik gitu. ternyata saya di belakangnya kan, Den, 1 putaran Den, gitu kan, nggak kuat, cok. ternyata kuatnya itu emang di sprint dia ternyata ya. Jadi kalau narik nggak terlalu kuat. Nyentek ya, gitu. kuat tapi narik nggak kuat. Nanti ada slide-nya Denny di sini, Denny Stefano. Orangnya yang ini. Iya, orangnya yang ini gitu. Oke, jadi kuncinya ternyata adalah kembalinya Rudy Hendrik sang superstar. Betul. Adalah kunci dari tim All Star. Berikutnya, maaf Bung Maul, saya Nggak punya. Beli sendiri Pak. Oke, dari tim benchmark sendiri kita ketahui benchmark ini cukup ya, silakan minum. Dari tim benchmark ini cukup rata ya, cukup rata. Tapi memang ada hal yang diperhatikan adalah dari sisi usia. Ini gapnya cukup jauh antara yang termuda dari tim benchmark dan yang paling tua dari tim benchmark ini. Cara mengatasinya kesulitan itu, kesenjangan umur itu seperti apa? Oke, Martin. jadi seperti yang kita ketahui, yang Mimin katakan tadi kan emang rentang umurnya agak terlalu jauh. Tapi kita sangat beruntung sama coach kita karena coach kita selalu mengatakan bahwa umur itu ditentukan di aspal. Di aspal kami itu, power kami itu kurang lebih seimbang. Jadi batasan umur yang tadi disebutkan menjadi concern dari si Mimin ini, sebenarnya itu tidak ada. Saya mau Sabar dulu, Bu. saya mau menyangkal. Sabar dulu, sabar. Nanti ada kesempatannya. Nah, itu juga hal penting. Sebenarnya kalau kayak begitu, kapten yang ditunjuk yang tadi senior itu juga umurnya itu tidak muda. Gitu. Jadi kalau dibandingin sama si kapten sama misalnya tadi kita sebut saja Denny, itu kan juga jomplang. Tapi menurut saya itu tidak menjadikan masalah bagi tim All Star. Begitu juga di benchmark. Kira-kira begitu, Mim. Oke, terima kasih Martin. Jadi tidak ada istilah kesenjangan usia, baik itu di tim benchmark ataupun di tim All Star. Selanjutnya kita akan beranjak ke topik berikutnya. Strategi. Secara strategi, jangan nyontek. Secara strategi dari tim All Star terlebih dahulu. Nomor 3 ini seru nih. Jadi secara balik lagi secara kuantitas tim 9 orang ini pastinya akan ada yang dikorbankan. Iya. Idealnya seperti itu jika berbanding dengan tim benchmark yang hanya 5. Sebenarnya dari 9 orang ini kekuatannya bisa dimajukan ke depan untuk menarik lebih lama. Kalau misalnya secara strategi dari pengamat Mozilla Loop Training mengatakan seperti itu. Kalau dari Bung Maul sendiri secara strategi seperti apa dari tim All Star? Oke, kalau dari segi strategi di All Star itu sebenarnya kami sudah mengatur strategi ya. Salah satunya adalah komposisi pemain, asik, ya kan? Komposisi pemainnya ini harus besar kecil gitu kan. Tetapi yang kedua yang menjadi masalah ketika besar kecil ini, yang kecil waktu di headwind, nah, itu biasanya jadi nggak kuat, kewer. Nah, ya kan? Pada akhirnya kita menyiasatinya dengan rollingnya lebih cepat. Nah, itulah strategi kedua. 10 detik, 15 detik? Nggak kuat. 3 detik? Mungkin 5 detik. Mungkin ya. Nanti saya konfirmasi dulu ke kapten saya. Nanti takutnya salah. Nanti dimarahin. Lu gimana sih tadi? Nah, gitu kan. Oke. 5 detik mungkin. 5 detik. Ya. Kemudian strategi selanjutnya mungkin kita akan ada beberapa yang copot. Tapi copot dalam artian tidak mencopotkan diri ya. Garis bawahi, tidak mencopotkan diri. Tapi memang karena kewer. Tidak kuat. Iya kan? Jadi gitu. Kami berharap sih dari copotnya kita 2, terus kemudian benchmark itu copot 1, itu kan sudah kalah ya. Minimal nanti yang 2 itu tabur benih lah, tabur benih paku lah.
Jadi kami memanfaatkan itu sebenarnya keadaan-keadaan di mana abnormal conditionnya itu yang kami berharap sih ada pada saat itu. Entah tiba-tiba hujan badai kan. Gitu. Jadi secara sengaja ini tidak ada yang dicopotkan. Tidak ada yang Tidak ada dicopotkan. strategi yang Tidak dicopotkan. ada. Kami berharap tidak ada yang copot malahan ya kan. Finish 9. Ini 9. Kami berharap benchmark malah copot. Ya, jadi 4 lawan 9. Ya. Jadi perlu diketahui juga, All Star dengan 9 orang punya kesempatan 4 orang copot, tapi dari tim benchmark 5-5-nya harus finish. Ini kita beralih ke tim Tapi benchmark. secara belum selesai ini. Secara di atas kertas kami menang. Oke. Iya. Terakhir. Menang, bro. Simpan. Kok nggak adil gini sih? Oke. 5 orang, 5-5-nya harus finish. Strategi seperti apa dari tim benchmark untuk mengatasi minimnya jumlah rider di tim benchmark? Strateginya itu kita memberikan 110%. Oke. Seperti yang tadi kita sudah berlatih bersama, belajar bersama. Jadi kita itu kalah di quantity, tapi kita tidak kalah di quality. Oke. Coba kalau kita lihat 9 orang dari All Star itu, coba kita lihat yang punya power meter ada berapa? Kalau di benchmark kita semua pakai power meter, kita semua bisa ngitung. Oh, saya kuat 3 menit lagi, narik. Oh, saya bisa kuat 5 menit lagi. Jadi itu kita akan menggunakan, kita akan mengutilize data-data tersebut, kita pakai waktu balapan, dan kita maksimalkan di performa kita. Jadi kita boleh kalah jumlah, tapi kita tidak kalah dalam jumlah kualitas. Begitu kira-kira. Kalau kemungkinan terburuk Saya boleh nyangga nggak? Sabar, Bu. Sabar. Saya udah jelek. Kemungkinan terburuk bisa pecah ban, bisa ya, hal-hal seperti itu. Seperti apa yang strategi yang dilakukan oleh tim benchmark ini? Kalau udah kena paku gimana pakai strategi anjir. Enggak tahu mau jawab apa. Itu mah takdir, Pak. Oke, terima kasih Bung Martin. Selanjutnya kita bahas. Nggak seru boleh disanggah nggak ini? Ya, silakan sanggah. Saya mau menyanggah dulu dari kata-kata Martin, kualitas ya. Kualitas, tetapi kalau kualitasnya itu menjadi hazard ya juga bermasalah juga. Dalam artian itu kalau di power meter dia sudah terukur ya, misalkan 200 begitu ya. Over dari 200 pada akhirnya dia jaga-jaga. Nah, saya harapkan All Star malah jangan pakai power meter semua. Iya, jadi kekuatannya itu di atas rata-rata gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi jangan ada patokan. Patokannya rip mati ya. Iya kan? Kalau belum patah lanjut. Iya kan? Kalau belum dead lanjut. Tapi lu deadnya 5 detik narik. Oke, tahan dulu. Nanti kita ada sesi debat di akhir kesempatan setelah pertanyaan. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk All Star dan benchmark berdebat. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk tim benchmark. Menurut Bung Maul, All Star, sorry. Ya banyakin All Star aja. Iya. All Star pasti punya kelemahan. Kelemahannya seperti apa yang paling ter-highlight dari sejak sesi latihan, yang paling terlihat dari tim All Star? All Stars itu punya satu kelemahan sebenarnya. Salah. Tahu apa? Tidak punya kelebihan. Belum waktunya. Ya. Itu kelemahannya. Kelemahannya All Star itu. Ya kan dari segi data. Dia. Gua narik satu lap juga gak kuat. Egois lagi. Enggak. Jadi kadang itu memang ada cara-cara mendidik ya.
Gua bilang jelek supaya dia tuh terpecut untuk lebih kuat lagi ya. Jadi Dirinya lemah. itu. Nah, ini gua harapin jadi salah satu PR buat kapten saya juga, yaitu Ko Rudi Hendrik, bagaimana caranya Olo Anmaul ini menjadi kelebihan pada nantinya waktu tanggal 16. Begitu loh. Jadi kekurangan tim nggak All-Star punya kelebihan. Itu. Oke, pertanyaan yang sama untuk tim benchmark. Yang di-highlight kelemahan yang harus diperbaiki dari tim benchmark seperti apa dan mengatasinya seperti apa? Mungkin kalau kekurangan tim benchmark itu adalah form kami tidak bisa sama rata kali ya. Karena kan kalau benchmark ini latihannya udah mulai ada yang sendiri. Terus slotnya juga beda-beda. Jadi mungkin waktu pas balapan formnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk memberikan yang terbaik dan kami yakin bisa menggilas All Star walaupun pakai 80% power kali ya. 80% power. 80% apa kelebihan, Min? 75% mungkin. Lanjutin dulu. Nggak boleh Oke. disanggah. Oke lah, sanggah boleh. Kalau kata Ko Martin 80% sih itu bohong. Karena yang 80% hanya di Ko Martin. Tapi kalau di Ko Yudi tidak bisa. Terbukti dari mana ya kan? Martin tidak pernah menyentuh maksimum zona 5-nya. Ya, karena di atas 197. Iya kan? Iya kan? Zona 5-nya Ko Yudi di atas 107. Jauh. Tadi aja itu Ko Yudi itu udah 13 menit di zona 5. Ko Martin belum. Ko Martin masih kuat satu lap, Ko Yudi dah. Itulah. Itu manfaatnya. Dilempar bininya loh. Sorry kayak Ko Yudi nggak gabung sih, jadi enak ngoloknya bos. Bercanda. Jadi All Star juga punya kesempatan untuk menang, karena menurut saya sih di lapangan memang Martin kuat, tetapi oh iya, alright, sorry. Tapi apakah timnya kuat? Nah, masalahnya nggak boleh copot 5 kan? Oke. Nah, kami masih copot 4. Gimana? Aduh, susah nih kalau kayak gini nih ya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke, kita lanjut aja. Lanjut. All Star, oke. Terus ke saya aja, Ya. gua sama All Star sudah membaca data dari benchmark. Beberapa latihan terakhir ini sudah dibaca data dari tim benchmark. Gua hype. Sorry ya Min, dari Belum 5 ini Gua hype. saya memang tadi malam sudah diinstruksikan oleh kapten saya kan, tolong dibaca dulu. Jadi ada datanya gitu waktu ngomong. Ya saya kasih tahu datanya tadi gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah di hide, pertanyaan berikutnya data apa yang dibaca oleh tim All Star? Yang pertama itu, yang kedua sekalian. Kans memenangkan duel ini berapa persen dan seberapa besar kemungkinannya untuk 100%. 100% kalah. 100% menang. Nangis coach lu aja. 100% menang dong. Oke. Gak ada kata kalah lah kalau dari All Star. Karena All Star kan semuanya sudah All Star. All Star. Namanya juga All Star. Namanya All Star. Itu sih. Apalagi? Kita pindah dulu. Jangan udah dibaca. Oke, data sudah dibaca oleh tim All Star benchmark. Memang di beberapa latihan terakhir ada beberapa member benchmark yang terbuka, Strafai, dan itu dijadikan kesempatan oleh All Star untuk membaca pandangannya seperti apa dan kans tim benchmark untuk memenangkan duel ini berapa persen. Oke, pertanyaan yang sebenarnya cukup baik, Min. Tapi sebenarnya pertanyaan itu punya fatalitas. Oke. Fatalitasnya gimana? Itu jadi kayak kita memberikan sebuah buku kepada All Star. Nih, kamu baca. Data bukunya terbuka. Data itu terbuka, tapi sayangnya ini All Star nggak bisa baca. Oh, average weighted power
kalori 250. Sabar, Pak. Ini 250. Ini kalorinya segini. Terus artinya apa nggak tahu. Sabar. Jadi buat apa gitu? Yang dibaca mereka kayak ngebaca A B C D F tapi nggak ada artinya. Jadi itu cuma buang-buang waktu. Buktinya tadi giliran di kelas power kita teori power itu orang masih pada bengong. Oh itu gimana caranya? Menyangga ini. Silakan. Data dibuka tapi tidak bisa dibaca. Silakan, Bung Maul. Jadi gini, data dibuka itu bukan untuk dipelajari. Jangan sampai mereka ini tahu. Kalau mereka ini tahu nanti nggak mau balapan karena tahu di debat di bawah mereka gitu kan. Makanya saya bilang jangan sampai menggunakan power meter ataupun heart rate supaya lebih dari mereka. Jadi gitu, ada chance di mana teman-teman itu tidak masuk ke dalam zonanya dia, harus keluar dari zona nyamannya dia. Begitu loh. Jadi jangan sampai data itu yang ada di benchmark tadi dimengerti, jangan sampai dimengerti. Cukup dilihat aja. Nah, gini. Oh ya, seperti biasa. Yang penting lihat AVG-nya 44, oh kita 45 gitu. Terserah gimana caranya ya kan. Bener kan? Jangan sampai dia mengerti, nanti malah takut. Apalagi Yuda ya. Wonderkid gua bilang jangan sampai pakai heart rate lo. Nanti lu malah jadi kewer gitu loh, ya kan? Jadi top speed. Nah, yang penting top speed. Ya gimana gitulah pokoknya. Kayak mobil nih, benchmark itu udah tahu cc-nya 3000. All Star belum tahu cc-nya berapa gitu. Iya kan? Kita geber aja sampai jebol, siapa tahu 5.000 ya kan? Gitu loh. 4 orang boleh copot ya? Iya, 4 orang boleh copot. Gitu loh. Ini kan menang untuk sakit, bukan menang untuk kuat. Perbincangan kita semakin seru. Kini kita tiba di saat yang paling seru, yaitu adalah saran-saran dari tim All Star kepada tim Benchmark. Silakan, Bung Maul. Sarannya seperti apa kepada tim Benchmark? Saran ini sebenarnya satu buat Benchmark. Hati-hati. Jangan sampai dari kebodohannya All Star ini Benchmark jadi kalah gitu. Hati-hati. Karena justru anak-anak yang bodoh itu bisa dilatih untuk menjadi pintar. Tapi kalau anak-anak yang pintar belum tentu bisa dilatih menjadi lebih pintar. Jadi All Star ini bodoh. All Star itu bodoh untuk menjadi pintar. Jadi bodoh. Jadi kan sudah terbukti dari tadi di kelas memang tidak mengerti. Memang tidak mengerti. Dia ketawa sendiri. Iya kan? Jadi paradigma kekuatan tuh hanya di feeling. Katanya Coach Sony kuat kenapa? Karena feeling. Coba tanya data, ngerti nggak? Beliaunya nggak ngerti, tapi kuat Pak. Ya kan? Gimana? Paham? Sarannya jadi Sarannya buat benchmark hati-hati kalah. Ya, itulah. hati-hati kalah. Kebodohan benchmark kebodohan All Star adalah kebodohan All Star adalah kuncinya katanya. Tim Benchmark saran untuk All Star. Menurut saya saran untuk All Star sebagai member Benchmark itu satu. Nyerah aja. Tidak pasti menang. Jangan. Ini semuanya mau disangkal sama All Star. Nyerah aja, karena kita pasti menang. Itu udah pasti. Karena apa? Karena Benchmark itu biar bagaimana adalah tim balapnya Kosoni. Oke. Dulu itu Benchmark itu dibuat untuk ikut balapan di luar. Sampai Dan sekarang juga. Betul, sebelum ini kan balapan terakhir sebelum bubar. Jadi dari balapan itu kita semakin matang untuk balapan. Kalau cuma balap internal sama All Star aja, aduh. Mendingan nyerah aja. Tuh, Tapi itu adalah saran saya sebagai member dari Benchmark. Ini boleh kalau saya extend sedikit saran saya sebagai asisten dari Coach Son. Oke. Seperti yang dulu udah bilang, saya pribadi sebagai asisten coach itu kalah menang itu biasa. Tapi kita bisa nunjukin hasil latihan kita ke Coach Sony itu adalah hal yang luar biasa. Buat saya, yang manapun yang menang, saya bahagia. Kenapa?
kalau saya di benchmark, berarti kita masih mempunyai, setiap orang itu punya peran. Dan peran benchmark adalah untuk tidak terkejar dari kalian. Jadi kita masih bisa jadi target. Peran All Star adalah mengejar benchmark. Kalau benchmark menang, kita masih bisa mempertahankan peran kita. Tapi kalau All Star menang, hasil latihan kalian itu terbukti buat ngalahin tim yang dibuat untuk tidak terkejar. Win-win solution. Makanya Coach Tony pasti senang. Apapun hasilnya, Mozialup itu menang. Begitu. Jadi mau menyanggah? Ya, Tetap jadi mau menyanggah. Pasti lo. Ini adalah jawaban aman. Iya. Ini adalah jawaban aman. Jadi kalau di perang pembicaraan itu ini ambil tengah-tengah. Iya. Kalau saya tetap di jalur All Star menang. Nggak ada kata All Star kalah. Kalau All Star kalah, push up. Enggak. Ini jawabannya kenapa saya bilang aman, karena biar benchmark itu tidak khawatir untuk kalah. Iya. Alasan ini. Alasan sebenarnya. Oke. Terbukti dari mana? All Star ini mulai beranjak ke Titi. Oke. Iya kan? Di mana kekhawatiran situ sudah mulai muncul. Ya All kan? Star atau benchmark? Oh ya benchmark. All Star Ngomong tetap aja salah. All Star tetap pada Pabaleon. root baiknya. Sebenarnya All Star bukan karena khawatir, karena nggak punya duit. Karena nggak punya duit buat upgrade. Jadi memanfaatkan otot, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Otot juga kagak ada. Jadi kalau disarankan menyerah ya memanglah tetaplah menyerah, tetaplah berputus asa. Oke. Tapi tolong road kapten saya nanti kalau sudah melihat tayangan ini membaca Ada apa di situasi, sini, ya Pak? kan? Ya. dilihat Itu langsung. supaya menjadi cambukan bagi All Star untuk tampil prima dan lebih dari ini di tanggal 16 nanti gitu. Karena All Star sudah banyak menyampaikan kata-kata, kita Belum banyak. kita ke benchmark dulu. Durasi. Kita sudah ada di penghujung acara. Tiba-tiba begitu ya. Di penghujung acara ini kita mau mendengarkan kalimat terakhir dari masing-masing tim. Benchmark silahkan. Apa nih? Itu aja dulu biar gue bisa Oke. komen. Ntar dari kalau udah ini ke sini lagi nanti. Dari tadi di sini Ya, mulu. ada, benchmark dulu. Duluan lah. Dulu. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir dari benchmark. Ya seperti yang tadi saya bilang, benchmark itu adalah tim yang dibuat untuk tidak terkejar, dan kami akan memastikan bahwa tanggal 16 nanti 15.30 plus 10 detik benchmark akan tetap tidak terkejar. Terima kasih. Kalimat penutup dari tim All Star. Ada nggak? Pada nungguin ya. Tadi kalau 15 plus 10 detik benchmark tidak terkejar. 15 lebih 5 detik All Star akan mengejar. Belum mulai Pak, reset. Jangan tegang-tegang banget napas. Ketahuan tuh dia udah takut. Pokoknya pada intinya nanti ini di Edit. dadu apa gimana ini? Gimana coach? Coba dong, Diundi, diundi atau? Kita di belakang dong, coach. Oke. Waktu race ya. Yo, koin apa? Durasi udah cepetan, durasi. Nah, ini soalnya menentukan kemenangan All Star. Oke, jadi All Star mau yang mana? All Star sebenarnya ready dua-duanya. Lebih baik kanan kiri juga lebih baik sebenarnya, ya kan. Tetapi pada intinya All Star bagaimanapun keadaannya akan menang pada Yes. pertarungan ini, ya kan. Nangis. Saya harap ya tadi pokoknya jangan sampai dia bisa baca data nih orang-orang. Itu loh. Itu pokoknya intinya. Karena itu akan menjadi bumerang bagi All Star. Karena ketakutan itu adalah kunci yang harus kita buang. Gitu kan.
jangan sampai ketahuan bahwa benchmark tuh lebih kuat daripada All Star. Begitu sih kurang lebih. Tahu. Oke. Terima kasih juru bicara All Star Maulana Fikriansah. Terima kasih juru bicara Benchmark Martin Nugroho. Udah main. Oke, sebentar. 16 Juli 2022 All Star melawan Benchmark The Final Challenge. Artinya adalah challenge terakhir sebelum All Star dan Benchmark dibubarkan, dan selanjutnya kita akan membentuk All Star yang baru. Dari Mozia Loop kita sama-sama saksikan pertandingan antara All Star dan Benchmark. Salam Mozia Loop Training.